bahwa Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Jadi secara sederhana, Sumpah Pemuda itu adalah hasil dari Kongres Pemuda 2, bukan nama eventnya. Kalau nama eventnya itu adalah Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2. Jadi kalau kita mau bahas Sumpah Pemuda, berarti kita juga harus membahas mengenai Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini diadakan 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, tepatnya di Jakarta. Nah, kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini merupakan kegiatan yang mempertemukan berbagai organisasi kepemudaan yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian organisasi kepemudaan tersebut sebenarnya organisasi yang bersifat kedaerahan. Misalnya ada Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan Kongres Pemuda 1 ini diinisiasi oleh PPPI dan juga PI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan juga Perhimpunan Indonesia. Singkat cerita, pada akhirnya Kongres Pemuda 1 menghasilkan yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar apa itu persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan juga kedaerahan yang kolot, serta hal-hal lainnya. Oleh karena itu, PPPI, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan PNI berencana menyatukan organisasi mereka dengan tujuan untuk mewujudkan persamaan cita-cita persatuan Indonesia. Sampai sini Kongres Pemuda 1 telah selesai. Berikutnya dilaksanakan persiapan Kongres Pemuda 2 oleh pimpinan pelajar-pelajar Indonesia PPPI. Mereka menggagas untuk diselenggarakan Kongres Pemuda 2 yang nantinya akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, tepatnya di Jakarta. Atas inisiasi dari PPPI, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Nah, berikut ini adalah susunan panitia dari Kongres Pemuda kedua. Yang pertama ada ketua, yaitu Sugono Joyo Puspito dari PPPI. Wakilnya ada Joko Marsaid dari Yong Java. Ada sekretaris Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Bon. Kemudian ada bendahara Amir Syarifuddin dari Yong Batak. Dan masih banyak panitia lain, silahkan dibaca sendiri dan dicari informasinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kita akan membahas isi rapat dari Kongres Pemuda kedua. Rapat pertama ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 di gedung Katolik Jonglain Undo. Nah, semoga cara bacanya benar ya. Ini kalau sekarang disebut dengan lapangan banteng. Ketua Kongres Pemuda 2, Sugono Joyo Puspito, dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan juga kemauan. Kemudian ada rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung OS Java Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicaranya adalah misalnya ada Purnomo Bulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah, serta anak-anak harus dididik secara demokratis. Kemudian ada rapat ketiga. Rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesia Lodbow, Jalan Kramat Raya 106, yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Nah, kalau sekarang ini menjadi Museum Sumpah Pemuda.
Pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya nasionalisme dan juga demokrasi. Selain gerakan kepaduan yang disampaikan oleh Sunaryo, Ramelan menjelaskan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepaduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Mohon maaf kalau dalam lafal atau pengucapan nama tempat maupun nama orang kurang tepat. Kalau ada kesalahan, tolong perbaiki di kolom komentar ya, karena mungkin pelafalannya bahasa Belanda dan Jawa lama, dan kebetulan saya bukan orang Jawa, jadi takutnya ada salah pelafalan. Nah, dan ini adalah pokok dari Kongres Pemuda 2 akhirnya menghasilkan yang kita sering sebut dengan Sumpah Pemuda. Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Ananda dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya berulang, dan ulang. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you and keep spirit